Shalom adik-adik semua. Bagaimana? Sudah siap untuk bersekolah minggu hari ini? Kalau sudah siap, ayo kita mulai sekolah minggu kita hari ini. Mari adik-adik, untuk mengawalinya, Lause ingin mengajak kita untuk bersama-sama menenangkan hati kita. Kita bersama-sama mau berdoa kepada Tuhan. Mari bersama ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau memuji nama-Mu dan juga mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami. Kami rindu, kami boleh menyenangkan hati Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita hari ini bisa kembali beribadah, Lause percaya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Dan adik-adik, setiap hari biarlah kita bisa memuji Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak? Yang bersyukur, yang memuji nama Tuhan itu bukan hanya kita. Sebab seluruh alam semesta juga merasakan bagaimana Tuhan memelihara bukan hanya manusia, tetapi binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Semua juga setiap hari menerima pemeliharaan dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, untuk lagu yang pertama Lause Bobby mau mengajak kita bangkit berdiri, dan kita akan sama-sama menaikkan satu pujian yang berjudul Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kita memuji Tuhan kita bersama-sama. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji.
sekalian, kita masih bangkit berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan pujian selanjutnya, Lause ingin mengajak kita untuk kembali melihat hidup kita. Ya, hidup kita memang tidak selalu menyenangkan. Kadang ada hal-hal yang menyedihkan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Tapi adik-adik, satu hal yang mau Lause ingatkan untuk setiap kita adalah Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita. Betul ya, Tuhan Yesus sudah mati dan juga Dia sudah menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan Dia juga tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itulah adik-adik, kita bisa selalu bersuka cita. Kita selalu bisa menemukan sukacita sekalipun mungkin ada hal-hal yang menyulitkan atau tidak menyenangkan di sekitar kita. Oleh karena itu adik-adik, masih dengan bangkit berdiri dan bertepuk tangan, lalu saya ingin mengajak kita menaikkan lagu pujian Dia Sungguh Baik. Mari adik-adik, kita bersama bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Kita naikkan lagu ini. Ya, kita yakin kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu kita bisa selalu menemukan kebaikan Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Angkat jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yuk kita kembali bertepuk tangan. Kita yakin Tuhan ada di dalam kita, menyertai setiap kita. Dialah kekuatan kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Yesus, Dia baik bagiku. Kita bersyukur Tuhan selalu bersama dengan kita dan Dia baik bagi kita. Silakan duduk lagi adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita lewat pujian melayani lebih sungguh. Kita boleh sekali lagi ingat, kita harus hidup meneladani Tuhan. Oleh karena itu kita mau terus belajar firman Tuhan, supaya kita bisa hidup semakin serupa dengan Tuhan. Dan kita mau hidup menjadi pelayan-pelayan Tuhan, sebab Tuhan sudah lebih dulu melayani setiap kita. Tuhan sudah lebih dulu berkorban dan mengasihi kita. Oleh karena itu kita mau menjadi seperti Yesus.
Ya, yuk sekarang saat ini kita sama-sama naikkan pujian ini. Mari dengan hati yang tenang di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian ini. Melayani, melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Sekali lagi adik-adik, kita dengan sungguh kita naikkan lagu ini. Melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Adik-adik sekalian, saat ini kita mau sama-sama tenangkan hati kita ya. Kita tenangkan diri kita ambil waktu yang tenang. Kita semua lipat tangan, tutup mata. Lause akan memimpin kita di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami. Saat ini kami boleh punya waktu untuk bersama duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik sekalian. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, tanggal 26, kita habis memperingati apa sih? Coba ada yang ingat nggak? Kayak tanggal 26 kemarin ada yang spesial tuh ya. Coba dilihat kalendernya. Ada tanggal merah dan itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita hari Kamis kemarin ya sudah ada ibadah bersama dengan seluruh keluarga ya, dan juga ada aktivitas spesial di hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita mau kembali bicara soal peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu adik-adik. Sebelum kita bicara soal firman Tuhan hari ini, lalu saya pengen kasih kita satu pertanyaan. Adik-adik, di sini siapa yang pernah diminta oleh orang tuanya untuk mengerjakan atau pergi ke satu tempat seorang diri? Ada tidak? Oh, lalu saya yakin pasti kita semua pasti pernah diminta oleh orang tuanya untuk belajar mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri itu ya belajar untuk bisa melakukan banyak hal sendirian tanpa bantuan orang tua lagi. Misalkan, mulai dari adik-adik lagi kecil, biasanya dulu kalau tidur ditemani oleh orang tua. Lalu pelan-pelan semakin besar, papa mama kita akan minta untuk ayo belajar tidur sendiri ya. Mengerjakan aktivitas tidur ya, untuk tidur itu tidak lagi ditemenin, tapi bisa belajar tidur sendiri dengan lampu dimatikan. Lalu makin besar lagi diajarkan untuk apa? Belajar pergi ke toilet sendiri ya, nggak lagi diantar, nggak lagi dibantuin ya, nggak lagi digendong oleh orang tua. Sampai mungkin sekarang kalau untuk Koko Cici yang mungkin sudah SD, pernah tidak diminta oleh orang tua untuk pergi belanja sendiri? Siapa yang pernah diminta untuk pergi belanja sendiri? Entah itu ke warung dekat rumah atau minimarket dekat rumah ya. Misalkan mau minta jajan, tapi papa mama sedang sibuk lalu kasih uang jajan saja.
Kamu pergi sendiri ya, nih uangnya kamu pakai jajan. Pergi sendiri, tidak didampingi, tidak ditemani oleh orang tua. Pernah tidak mengalami atau disuruh untuk melakukan hal-hal seperti itu? Gak harus persis sama ya, tapi hal-hal yang mirip harus melakukannya sendiri. Nah ya adik-adik, pasti setiap kita pernah disuruh untuk belajar itu ya, mandiri ya, belajar melakukan banyak hal sendirian. Nah adik-adik, sekarang selanjutnya Lause mau bertanya, waktu kita disuruh untuk melakukan itu semua, apa yang adik-adik rasakan? Apakah adik-adik merasa berani, mau langsung maju, atau merasa ragu, ya, takut, merasa tidak percaya diri atau merasa nggak berani? Nah adik-adik, wajar ya kalau setiap kali di kesempatan pertama untuk belajar melakukan sesuatu sendirian itu kita biasanya merasa agak ragu, bahkan bisa merasa takut ya. Pertama kali tidur sendirian, aduh susah. Pertama kali pergi ke toilet sendirian gelap-gelapan, aduh takut ya. Pertama kali disuruh masuk kelas sendirian ya, waktu lagi TK masuk kelas sendirian ditinggal oleh orang tua, takut ya. Pertama kali ditinggal ke sekolah minggu sendirian, takut ya. Pertama kali disuruh jajan ke depan sendirian, takut ya. Biasanya kita dulu ditemenin sama orang tua kita, tapi kemudian perlahan-lahan kita disuruh untuk belajar mandiri. Nah adik-adik ya, di dalam mengalami ketakutan itu semua orang juga pernah merasakan. Apalagi murid-murid Tuhan Yesus. Memang apa sih yang ditakutkan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Apa sih yang menjadi pengalaman murid-murid Tuhan Yesus? Berbicara tentang topik tadi ya, berbicara tentang belajar melakukan sesuatu sendirian. Memang seperti apa ceritanya murid-murid Tuhan Yesus? Nah adik-adik, yuk kita sama-sama simak ya pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah adik-adik ya, selama beberapa minggu ini kita sudah dengan panjang lebar dan sangat banyak kita berbicara tentang dari peristiwa kematian, kebangkitan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, dari minggu-minggu kemarin Lause Bobi sudah cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada para perempuan, murid-murid di rumah, ya kepada Thomas, dan terakhir kepada Petrus dan teman-temannya di Danau Galilea.
Nah, adik-adik, dari sejak peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian sampai akhir, ya, Tuhan Yesus itu ada bersama dengan murid-muridnya, hidup bangkit kembali itu kurang lebih selama 40 hari. Ya, jadi adik-adik, selama 40 hari Tuhan Yesus itu menunjukkan dirinya kepada murid-murid yang satu dan yang lain, kembali bicara, kembali ngobrol, kembali hidup bersama dengan mereka. Tapi adik-adik, di hari yang ke-40 Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya seperti di cerita tadi. Ya, adik-adik, ternyata itu adalah saatnya murid-murid harus berpisah sesungguhnya bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat ke awan, ya, diangkat oleh naik ke surga, ditutupi dengan awan-awan dan meninggalkan murid-muridnya, dan Tuhan Yesus berjanji dia akan kembali lagi. Ya, tetapi Tuhan Yesus tidak lagi hidup di dunia. Ya, setelah 40 hari itu Tuhan Yesus menyampaikan pesannya kepada murid-muridnya dan meninggalkan murid-muridnya. Nah, adik-adik, bicara soal topik tadi yang di awal, ya, berbicara tentang mengerjakan sesuatu sendirian. Nah, adik-adik, inilah yang menjadi tantangannya para murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan satu perintah bahwa Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menjadi saksiku, ya, dari Yerusalem sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, artinya Tuhan Yesus meminta murid-murid terus melakukan apa yang sudah mereka lakukan selama ini, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang kabar keselamatan kepada orang-orang. Tadi dibilang mulai dari Yerusalem, lingkungan yang paling dekat sama mereka, ya, sampai ke Yudea, ke tempat yang lebih luas, sampai ke Samaria, tempat yang lebih jauh lagi, dan sampai ke ujung bumi. Memang bumi ada ujungnya, ya, tidak ada ujungnya bumi itu. Bumi itu bulat, ya, terus berputar. Maksudnya itu adalah Tuhan Yesus mau berkata untuk terus sampai kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini, kita terus berusaha untuk menceritakan tentang kabar keselamatan, tentang kabar baik dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tapi kini murid-murid, dan perintah itu juga diberikan kepada kita. Nah, sekarang mereka harus melakukannya sendirian, tidak lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, mereka punya teman-teman, mereka punya sahabat-sahabat, tetapi tidak ada lagi Tuhan Yesus yang menemani. Nah, adik-adik, di dalam hati murid-murid bisa saja ada ketakutan. Sama seperti kita yang disuruh pergi ke kamar mandi sendirian untuk pertama kali. Sama seperti kita yang pertama kali disuruh menelepon kepada orang lain sendirian tanpa ditemani orang tua. Begitupun juga murid-murid. Perasaan deg-degan dan takut. Apalagi untuk mengabarkan kabar keselamatan. Tapi adik-adik, kisah firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita bahwa murid-murid tidak ditinggalkan sendirian. Meskipun Tuhan Yesus naik ke surga, Allah tetap bersama dengan mereka. Dan Allah menyatakan dirinya di dalam pribadi Allah Roh Kudus, ya. Allah Anak Tuhan Yesus sebagai manusia, ya, tidak ada lagi di dunia, tapi Tuhan Yesus naik ke surga, dia tetap bekerja, tetap menemani kita. Dan hadir di dalam hidup kita di dalam pribadi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ada bersama dengan kita. Ya, Allah kita adalah Allah Tritunggal, 3 yang 1.
Ya, ada Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Ya, dan mereka bekerja. Allah kita bekerja, ya, Allah Tritunggal itu bekerja di dalam hidup kita. Dan Allah Roh Kuduslah yang bekerja hadir di dalam hidup kita saat ini, menemani kita. Ya, tidak pernah meninggalkan kita, selalu menolong kita di dalam berbagai hal. Saat kita sedih, saat kita sedang kesulitan, dan di saat kita sedang mau mengabarkan Injil. Ya, di saat kita sedang belajar firman Tuhan, di saat kita sedang berdoa. Allah Roh Kudus ada di dalam hati kita. Nah, adik-adik, maka ingat tadi perintah Tuhan untuk murid-murid dan juga kita adalah kamu akan menjadi saksinya Tuhan. Jadi tugas kita adalah untuk bersaksi. Ya, bersaksi itu artinya kita menceritakan kesaksian hidup kita, menceritakan cerita hidup kita, bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita hidup merasakan cinta Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kita belajar untuk bersaksi, menceritakan itu kepada semua orang. Tidak berhenti cuma dari keluarga kita lalu cukup, tidak. Tapi mulai dari keluarga kita, ke tetangga, ke teman-teman, ke orang yang kita kenal di gereja, terus sampai ke banyak orang. Sampai nanti kita dewasa, kita bekerja, kita ketemu orang yang baru ya. Kita terus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itulah artinya kita mau menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi, terus tanpa henti sampai akhir hidup kita. Kita membawa misi tugas itu. Nah, adik-adik, kalau begitu kita mau sama-sama ambil waktu ya. Kita mau berdoa, kita mau mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk mau melayani, menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Lipat tangan, tutup mata, lalu seakan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau tidak meninggalkan kami. Kami saat ini ingat kembali bahwa Tuhan mau kami menjadi saksi kepada semua orang, menceritakan tentang Engkau dan keselamatanmu sampai kemanapun, sampai kapanpun. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami bisa dengan sungguh hati melakukannya. Terima kasih Tuhan karena Engkau, Allah Roh Kudus, ada dalam hidup kami, menemani dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebagai pujian penutup ya, kita mau sama-sama menyatakan komitmen kita ya untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan bukan cuma kita ya, tetapi semua orang. Jadi panggilan itu bukan cuma untuk murid-murid, tapi untuk adik-adik, untuk papa mama, untuk kakek nenek, pokoknya sampai kapanpun, sampai usia berapapun, sampai dimanapun, kita mau menjadi saksi Tuhan, melayani Dia. Yuk kita naikkan satu pujian, sama-sama melayani Tuhan. Yuk kita tepuk tangan lalu nanti ikuti gerakan lause ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Yuk kita bertepuk tangan sekali lagi. Ya, betul ya. Kita semua mau dari usia apapun, mau masih anak-anak, mau sampai sudah tua, kita semua melayani Tuhan bersama. Kita naikkan lagu ini lagi.
kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Ya adik-adik, kalau misalkan orang tuanya belum gabung nih, boleh nih diajakin untuk sama-sama nyanyi nih. Ya, kita mau sama-sama bersama dengan keluarga kita mau nyanyikan lagu ini. Kalau kita semua ini dipanggil untuk sama-sama jadi pelayan Tuhan. Yuk, kita sama-sama ikuti gerakan Lause. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas kita hari ini. Yuk adik-adik, kita sama-sama siapkan paket kita nomor 11 ya, paket yang terakhir dari paket aktivitas bulan April dan Mei kita. Baiklah adik-adik, kalau adik-adik lihat di dalam aktivitas kita sudah ada beberapa yupi ya. Boleh adik-adik makan ya, tapi nanti setelah adik-adik selesai mengerjakan aktivitas hari ini, kemudian ada sebuah benang. Dan juga ada aktivitas kita hari ini, ada lembar aktivitas kita. Nah adik-adik sekalian, selain itu Lause ingin adik-adik juga bisa menyiapkan gunting ya, pensil warna atau alat warna apapun, dan juga lem, mau lem uhu, lem kertas, bebas ya, penting lem yang bisa digunakan. Nah adik-adik sekalian, hari ini kita akan membuat sebuah hiasan gantungan untuk kamar kita yang akan mengingatkan kita tentang pesan firman Tuhan kita hari ini. Nah adik-adik, langkah yang pertama adik-adik bisa lihat ya gambar ini. Adik-adik, kalau ingin adik-adik mewarnai gambar ini ya, ada dua gambar planet bumi, kemudian ada cincinnya ya, kemudian ada bulan, ada roket, ada gambar Tuhan Yesus yang sedang terangkat oleh awan. Adik-adik bisa warnai ya setiap bagian-bagian dari gambar ini. Oke? Nah adik-adik, kalau sudah selesai diwarnai, kita akan menggunting kedua gambar ini ya, baik planet buminya, kemudian bagian cincinnya, kemudian gambar-gambar yang kecil ini. Jadi nanti ini ada satu planet bumi, kemudian nanti yang cincinnya bagian luar akan jadi seperti ini ya. Jadi kita akan gunting planet bumi dengan cincinnya, kita pisah, kemudian yang bagian-bagian kecilnya. Oke, kita gunting ya. Nah adik-adik, kalau semua sudah diwarnai dan sudah digunting, sekarang waktunya kita merangkai menjadi sebuah gantungan hiasan. Nah adik-adik, pertama-tama kita mulai dari planet buminya. Kita ambil ya kedua planet buminya. Kemudian adik-adik ambil benang yang ada di dalam amplop tadi. Nah adik-adik, pertama-tama silakan adik-adik ya posisikan planet berdiri buminya menghadap belakang. Jadi adik-adik, belakangnya akan kita tempelkan seperti ini. Jadi benangnya itu pas di tengah-tengah planet buminya ya, kita taruh dulu di bawah ya, terus benangnya kita taruh pas di tengah-tengahnya ya. Lalu adik-adik kasih lem
berikan lem di sekitar planet buminya, lalu timpa dengan planet bumi yang satunya lagi di belakangnya. Oke, jadi nanti bolak-balik ada gambar planet buminya dan benangnya menempel di tengah. Oke ya, jadi adik-adik kita kasih lem ya, kita kasih lem di gambar planet bumi yang bawah ya. Lalu kasih lem secukupnya ya, biar kuat dan nggak lepas. Lalu adik-adik kita taruh benangnya pas di tengah-tengah, lalu tutup dengan planet bumi yang satunya lagi. Lalu jadilah seperti ini ya, menggantung ya, menempel satu sisi planet bumi, di sisi yang lain juga planet bumi, jadi diputar-putar planet bumi. Oke ya. Lalu selanjutnya adik-adik ambil cincinnya ya, adik-adik cincinnya, adik-adik posisikan berdiri ya tulisannya ya, jadi kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Oke ya, jadi ingat-ingat posisinya pas, sama lakukan hal yang sama. Adik-adik kasih lem di sekitar cincinnya. Lalu kalau kita sudah kasih lem di sekitar cincinnya, kita taruh yang planet buminya, adik-adik taruh pas di tengah-tengahnya sambil kita sejajarkan juga talinya lurus ya, pas di tengah-tengah cincinnya ya, seperti ini kelihatan ya, seperti ini. Kemudian adik-adik ambil cincin yang satunya lagi ya, kita tempelkan dengan posisi yang tepat ya. Jadi kita tempelkan menutupi cincin yang satu lagi, lalu kita rekatkan. Jadilah seperti ini ya, gak ada gambar planet buminya di tengah dari cincinnya. Oke, nah baru adik-adik terakhir, silakan adik-adik tempelkan. Yang paling penting yang harus ditempel adalah gambar Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Ya, adik-adik bisa tempel di mana saja ya, bisa tempel di bagian talinya ya, bisa juga tempel di bagian kertasnya ya. Jadi di bagian cincinnya adik-adik bebas mau tempel di mana saja, yang jelas adik-adik ingat tempel Tuhan Yesusnya di bagian atas, karena kita mau mengingat Tuhan Yesus yang sudah terangkat ke surga ya. Nanti yang penggambar bulannya dan roketnya ini hanyalah hiasan ya, hiasan. Jadi adik-adik mau tempel di mana saja, lalu saya pikir di bawahnya lebih bagus ya. Jadi di atas Tuhan Yesus ya, terus roket dan bulannya di bagian bawah menggantung jadi hiasan di bawahnya. Oke ya, jadi kita tempel dulu. Yang paling pertama yang harus tertempel adalah gambar Tuhan Yesus yang memberikan mandat ini ya, untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Kita kasih lem, lalu kita tempelkan seperti tadi caranya ya. Satu, bagian bawah kita kasih lem, kemudian bentangkan benangnya, lalu terakhir kita tempelkan yang satu lagi gambar Tuhan Yesusnya, punggung-punggungan ya. Jadi seperti ini ya Tuhan Yesusnya. Kemudian di bawahnya kita kasih gambar bulan dan juga gambar roket ya, bebas mau yang mana dulu. Lalu saya tempel roket dulu deh. Nah adik-adik sekalian, kalau sudah selesai, adik-adik bisa gantungan ini dimanapun ya, di pintu ataupun di lemari ya. Adik-adik bisa kasih iketan di atasnya supaya bisa digantung, atau bebas ya, nanti gimana caranya ditempel atau digantung. Dan nanti ini planet buminya bisa berputar, semuanya bisa berputar karena depan belakang ada gambarnya ya semua. Yang bagian bawahnya kalau kelebihan benangnya mau dipotong boleh ya. Nah adik-adik, jadi ini aktivitas kita hari ini ya, untuk mengingatkan kisah kita hari ini tentang Tuhan Yesus yang sudah naik surga dan memberikan kita satu mandat, yaitu untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, sebelum berpisah ada beberapa pengumuman yang Lausa mau sampaikan. Yang pertama, Lausa terus mengingatkan bahwa sekolah minggu GKM Medan sudah ada sekolah minggu on-site ya. Nah adik-adik, Lausa terus mengajak adik-adik untuk bisa yuk kita sama-sama kembali ke gereja. Ajak juga orang tua ya, karena ibadah umum juga sudah dari sejak bulan-bulan yang lalu ya, sudah lama kita buka ibadah umum untuk orang dewasa.
Nah, baru di tahun ini kita mulai untuk anak-anak sudah bisa onsite ya. Jadi adik-adik yuk, Lause mau mengajak adik-adik bersama dengan keluarga bisa kembali ke gereja ya. Kita menerapkan protokol kesehatan, kita pakai masker, kita jaga jarak, dan kita tetap bisa bersekutu ya. Ketemu lagi sama Lause teman-teman ya, dan kita bisa memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan sama-sama. Nah, adik-adik bersamaan dengan adanya sekolah minggu onsite yang sudah rutin ya, sudah setiap minggu kita onsite, maka adik-adik paket aktivitas juga Lause tidak akan lagi menyiapkan untuk dibawa pulang. Ya, jadi adik-adik mulai bulan Juni ini ya kan paket aktivitas sudah habis yang bulan Mei ini ya. Hari Minggu ini adalah paket aktivitas yang terakhir di bulan Mei. Maka mulai bulan Juni adik-adik aktivitas hanya akan diberikan ketika adik-adik datang onsite. Seperti sebelum pandemi Covid ya, adik-adik datang ibadah dengar firman Tuhan lalu baru dapat paket aktivitas. Ya, jadi adik-adik aktivitasnya baru dibagikan di gereja ketika adik-adik datang. Jadi tidak lagi Lause siapkan untuk diambil dan dibawa pulang ke rumah. Karena Lause berharap adik-adik bisa kembali datang ke sekolah minggu secara onsite dan kita bisa sama-sama mengerjakannya di gereja. Ya, kita akan membuatnya bersama-sama. Oke adik-adik ya, jadi harap adik-adik bisa kasih tahu ini sama orang tua. Sekali lagi Lause terus ingatkan, kalau adik-adik lupa, adik-adik ingatkan sama orang tua. Adik-adik kasih tahu orang tua untuk melihat sekolah minggu hari ini, melihat bagian pengumumannya. Lalu adik-adik yang terakhir, Lause tidak bosan-bosan juga mengingatkan tentang SIL untuk adik-adik yang kelas 1 sampai 6 SD. Yuk kita daftar SIL ya. Akhirnya setelah sekian lama sudah 2 tahun tertunda, akhirnya kita kembali mengadakan SIL dengan tema Make Waves ya. Kita mau sama-sama belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menciptakan gelombang kebaikan di sekitar kita. SIL ini akan diadakan di tanggal 23 sampai 25 Juni ya, dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang saja di hari Kamis, Jumat, Sabtu ya, jam 9 sampai jam 12 setiap harinya. Adik-adik masih bisa daftar sampai minggu depan tanggal 5 Juni ya. Tanggal 5 Juni pendaftaran akan ditutup. Jadi yuk adik-adik bisa segera daftar. Ajak juga ya, boleh teman, sepupu atau saudara yang lain yang masih bersekolah minggu ya, kelas 1 sampai 6 SD tahun ini masih boleh daftar ya, sampai minggu depan akan ditutup. Untuk pendaftaran adik-adik bisa hubungi Lause Nelly. Kalau bingung bisa minta orang tua ya untuk bisa hubungi Lause Nelly, nomornya ada di layar ya, supaya adik-adik bisa ikutan di SIL tahun ini. Nah adik-adik, jadi sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Lause sangat senang kita bisa sama-sama bersekutu dan kita akan kembali berjumpa minggu depan di sekolah minggu onsite ya adik-adik. Yuk kita sama-sama kembali beribadah, kita sama-sama kembali bersekutu. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.